Assalamualaikum Bu Hanin, selamat pagi Bu. Bagaimana perasaan Ibu Hanin hari ini? Sudah lebih baik, Sus. Ibu, apakah Ibu menyadari kalau akhir-akhir ini masih sering merasa marah, kesal, atau tegang? Apakah Ibu masih merasa sulit menolak sesuatu tanpa emosi? Kadang-kadang, Sus. Kadang-kadang ya Bu. Kalau Ibu sedang merasa marah, apakah Ibu bisa menahan diri supaya tidak langsung meluapkannya? Apakah Ibu sudah mencoba teknik seperti diam sebentar atau menarik napas dalam? Sudah, Sus. Baik Bu, kalau Ibu sudah bisa mengenali, kalau mulai merasa marah atau tegang, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Seperti yang sudah diajarkan dengan cara menarik nafas dalam, Sus. Oh, menarik nafas dalam yang saya ajaran kemarin. Bagus ya Bu, Ibu masih bisa mengingatnya. Apakah Ibu juga sudah mencoba menolak atau menyampaikan pendapat tanpa marah? Belum, Sus. Belum ya? Baik, sesuai janji kita kemarin, saya akan mendampingi Ibu dan saya akan mengajarkan kepada Ibu bagaimana cara Ibu untuk meluapkan emosi saat marah, kesal, dan nanti saya juga akan bantu ajarkan cara menolak ataupun meminta sesuatu dengan baik tanpa emosi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Kira-kira kita akan berbincang sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Untuk tempatnya di sini saja ya Bu, apakah Ibu sudah nyaman? Sudah, Sus. Sudah. Baik, kita mulai ya Bu. Saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Marah saat menolak sesuatu adalah reaksi emosional negatif yang muncul ketika seseorang harus menolak permintaan, ajakan, atau situasi yang tidak diinginkan. Tetapi proses penolakannya disertai perasaan terganggu, tersinggung, atau merasa terancam. Kondisi ini sering terjadi bila individu merasa tertekan untuk mengatakan maksimalnya. Tujuannya Ibu mengendalikan emosi saat meminta sesuatu tanpa marah adalah agar Ibu mampu mengendalikan stres atau konflik yang mungkin terjadi dan menjadi lebih tenang saat menghadapi yang memicu stres tersebut. Kita akan menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan memastikan Ibu agar dalam kondisi siap secara emosional dan fisik. Baik Bu, kita mulai ya. Ibu masih nyaman berbincang kali ini? Nyaman, Sus. Menurut Ibu sendiri, apa yang menyebabkan Ibu sering merasa marah atau kesal belakangan ini? Suara-suara bising, Sus. Suara-suara yang bisik-bisik di telinga Ibu ya. Apakah Ibu tahu bahwa emosi seperti marah itu boleh dirasakan, tapi ada cara yang sehat untuk meluapkannya? Belum tahu, Sus. Selama ini menurut Ibu, apakah cara Ibu meluapkan emosi sudah membantu menyelesaikan masalah atau justru membuat tambah sulit? Membuat tambah sulit, Sus. Kalau boleh tahu Bu, apa yang ingin Ibu capai dengan belajar mengendalikan emosi ini? Agar saya menjadi lebih tenang, Sus. Jadi lebih tenang. Bagus Bu. Apakah Ibu ingin hubungan Ibu dengan keluarga jadi lebih baik atau suasana hati jadi lebih tenang? Ya, Sus. Terima kasih sudah menceritakan ya Bu, itu langkah awal yang baik. Nah, sekarang saya akan ajarkan cara sederhana untuk meluapkan emosi secara sehat. Misalnya ketika marah, Ibu bisa mengatakan, saya merasa marah karena apa gitu. Contohnya seperti ini, saya merasa marah karena saya tidak dipedulikan. Mau dicoba Bu? Boleh. Boleh, sekarang Ibu coba ya, Ibu sedang merasa marah karena apa? Saya sedang merasa marah karena saya merasa tidak berguna. Masa tidak berguna. Bagus sekali ya Bu, cara Ibu menyampaikan sudah sangat baik. Sekarang kita lanjut ke bagian bagaimana cara menolak atau meminta sesuatu tanpa emosi yang berlebihan. Misalnya kalau Ibu menolak ajakan seseorang tetapi sopan, Ibu bisa bilang, maaf saya belum bisa ikut sekarang, mungkin lain waktu. Atau kalau ingin minta bantuan, saya butuh bantuan untuk apa gitu, bisakah Anda membantu saya? Mau coba ucapkan Bu? Boleh, Sus. Baik, jika saya ingin menolak ajakan seseorang, saya bisa mengucapkan dengan maaf, saya tidak bisa sekarang, mungkin lain waktu. Kemudian jika saya minta tolong dengan orang lain, saya boleh minta tolong, bisakah Anda membantu saya? Seperti itu, Sus. Nah, hebat Bu. Cara Ibu menyampaikan tadi sudah baik. Kuncinya itu adalah Ibu tuh tetap tenang dan gunakan kata-kata yang jelas dan hindari nada yang tinggi. Baik Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini untuk berbincang dan belajar bersama saya. Sebelum kita akhiri, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah sesi kita hari ini. Lebih lega, Sus. Lebih lega. Jika Ibu merasa baik dan tenang, saya juga ikut senang. Dari pengamatan saya, Ibu juga terlihat lebih rileks dan lebih terbuka dalam berbicara. Baik, kita jadwalkan pertemuan 2 hari lagi ya Bu. Nanti kita lanjutkan latihan mengekspresikan perasaan dan juga belajar menyampaikan pendapat dengan tenang. Baik, nanti saya akan temani Ibu untuk mengulangi topik yang sudah kita bahas tadi. Saya akan dampingi Ibu benar-benar bisa menjaga emosi Ibu dengan baik. Waktunya bagaimana kalau pagi saja sekitar pukul 8? Ya, nggak apa-apa, Sus. Untuk tempatnya mau di sini saja atau ganti ke tempat lain? Di sini saja, Sus. Baik, kalau begitu sesi hari ini kita akhiri terlebih dahulu. Saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Sus.